Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmatan sayyidina wa talwatani bil alamin bihaqqi Muhammadin Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita doakan pada semua guru-guru kita, mudah-mudahan beliau semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur bi taatillah, dan mudah-mudahan beliau semua tetap istiqomah dalam membimbing kita sehingga apa yang dicita-citakan oleh semua guru dan kedua orang tua kita agar kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua dari tingkat 7 sampai tingkat 9 yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua tetap semangat. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, yang seandainya nikmat-nikmat tersebut kita hitung jumlahnya, niscaya tidak akan dapat terhitung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kamu tidak akan kuasa, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitung berapa jumlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita bukan menghitung nikmat, tapi kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Kenapa kita diperintahkan untuk bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum. Di sana kata-kata la. La itu bukan berarti tidak. La di situ, lam di situ namanya lamun taukid. La azidan, pasti. Pasti aku akan menambah nikmat. Jikalau nikmat yang ada pada diri kita tidak pernah bertambah, itu artinya apa? Kita kurang bersyukur. Jikalau ada nikmat kita syukuri, datang lagi nikmat kita syukuri, insyaallah la azidannakum. Nikmat itu akan selalu bertambah, akan selalu bertambah. Kalau tidak bertambah jumlahnya, akan bertambah berkahnya.
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau kalian tidak mau bersyukur, sebaliknya kalian mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksa itu amat pedih, firman Allah. Artinya apa? Nikmat yang ada pada diri kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak pandai mensyukurinya, maka nikmat itu bisa berubah menjadi azab, bisa berubah menjadi siksa. Ya. Jangan sampai kita terkena siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak pandai bersyukur. Kenapa kita diwajibkan untuk bersyukur? Ya. Karena sedikit sekali hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai akan mau bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Ya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allahumma ja'alna minal qalil. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan yang sedikit itu. Golongan yang mana? Yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua kalinya mari kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat, pertolongan, bantuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari dia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Silakan dibuka kitabnya, yang bawa kitab silakan dibuka. Jangan hanya dibawa tapi tidak pernah mau dibuka. Yang tidak punya kitab, dengarkan saja. Ya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Yang tidak bawa kitab, diam dan dengarkan apa yang akan kita baca pada pagi hari ini. Buka halaman 8. Halaman 8 nomor 8. Kalau kemarin pada hari Jumat yang telah lalu kita telah membahas tentang bab yang nomor 7, yakni al-waladul muti', bagaimana ciri atau tandanya anak yang taat. Baik itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada orang-orang tua dan guru-guru kita. Ya. Sekarang nomor 8, dekat dibuka. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan bermanfaat dari ilmu yang kita pelajari dari kitab ini. Sebagaimana yang sudah kamu sampaikan, kitab ini sangat tipis dan kecil sekali. Ya. Kitab ini sangat tipis dan sangat kecil, akan tetapi isinya sangat luar biasa. Ya. Isinya sangat luar biasa. Lamun tahu si tengah malam isina, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, sang terjadi dengan alim so. Namun sedikit demi sedikit insyaallah kita akan berusaha, ya, bukan hanya bisa, tapi juga kita berusaha untuk mampu mengamalkan. Ya, lamun nara ilmu itu seperti doang, apalagi luwih keberusahaan ngamalannya. Jangan hanya sekedar diilmukan tapi tidak mau diamalkan. Ya. Ilmu yang sudah ada pada diri kita, jikalau kita tidak amalkan, seumpama pohon yang tidak berbuah. Artinya apa? Dalam bahasa sasar benes-benesin buah nanti nara, mampak benara, ya.
kemudian hanya mengganggu. Itulah ilmu yang tidak diamal. Makanya anak-anakku semua, kalau ada ilmu yang kita dapatkan setiap hari, selalu ilmu kita bertambah, maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang sudah ada pada diri kita itu tidak mau kita amalkan. Ya. Kita amalkan semampu kita, walaupun hanya 1-2 kali, apalagi seterusnya, insya Allah kita akan termasuk min ahlil ilmi, termasuk ahli ilmu. Baik, silakan dibuka, diperhatikan nomor 8. Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pembahasan kita tentang bagaimana mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan ya, mungkin kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yakni bulan kelahiran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada 3 hal yang wajib kita pelajari. Ada 3 hal yang wajib kita beritahu kepada anak-anak kita dan adik-adik kita. Ya. Ada 3 perkara. Pertama, yang wajib kita ajarkan, yang wajib kita beritahukan kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita. Yang pertama adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada orang yang kita kenal, manusia yang kita kenal, kemudian kita cinta melebihi daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita anak-anak Islam ini, anak-anak umat Islam yang tidak tahu dan tidak mengenal siapa itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak tahu, ya. Jangan sampai kita lebih mengenal artis, lebih mengenal bintang film, lebih mengenal pemain bola daripada mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mengatakan bahwa ayyuhal waladul adib, wahai anak-anakku yang beradab. Adam, karena kitab ini adalah kitab Adam. Wahai semua anak-anakku yang mempunyai adab, akhlak, yang punya etika, yang punya moral yang tinggi. Kama yajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka. Sebagaimana kita wajib untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita Subhanahu wa taala, yajibu 'alaika aidan. Wajib juga atas kalian semua an tu'azzima nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana cara kita? Wa tamla'a qalbaka bi mahabbatihi, dengan memenuhi apa, karena bahasa Sasak memenuhi, nyabolin, nesawol. Kita kena tamla artinya memenuhi. Ya. Tamla'a qalbaka, memenuhi. Apa yang kita penuhi? Qalbaka, hati kita. Ya. Hendaknya di dalam hati kita penuh semuanya. Kita isi dengan sampai penuh. Apa yang kita isi? Bimahabbati, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sangat luar biasa sekali seorang Islam, seorang mukmin, seorang muslim yang memenuhi dalam hatinya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, an tu'azzima nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam wa tamla'a qalbaka bi mahabbatihi. Hendaknya kita memenuhi, nyabolin atente itu dengan mahabbah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tuhibbahu,
Sampai-sampai kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara min mahabbatika liwalidayka. Hendaknya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta kita atas segala-galanya. Termasuk siapa? Kedua orang tua kita, ya. Termasuk siapa? Kedua guru-guru kita. Termasuk siapa? Teman-teman kita. Sesuatu yang kita cintai, ya, jangan sampai melebihi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan itu sebabnya pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perayaan. Perayaan apa? Maulid. Maulid mengenang kembali kelahiran manusia agung, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu merayakan peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah untuk menambah dan semakin bertambahnya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga orang Islam yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia berbohong. Ngakuna dirinya cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aja-ajana dia nungkulang dia tentu cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita buktikan apakah termasuk kita ini orang yang betul-betul cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kita buktikan. Paling kurang cirinya teluh. Paling kurang itu kita kamu kurang. Ciri atau tanda dengan dicinta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling kurang itu. Si pertama, ciri atau tanda dengan sini cinta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aksara min dzikrihi. Banyak-banyak menyebut nama beliau. Maksudnya apa di sini? Banyak-banyak membaca salat. Sering Pak Guru sampaikan, ya, bahwa dalam hadis sebutannya bahwa al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang namanya orang yang pelit, bakhil. Lalu pengertian kita si orang pelit atau bakhil itu di nabutin dewi, di nawah milih bertanya. Apabila keingin di nawah milih, nah, itu menurut pandangan kita itu adalah orang yang pelit atau bakhil. Akan tetapi menurut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu, yang namanya orang yang pelit, bakhil itu adalah man, orang yang itu dengan pelajari ilmu nahu man kancap man, isi makanan itu man. Saya tahu nahu ini man apa saja benar, man siapa saja, isi makanan ini ilmu nahu, isi mausul, isi mausulah, man apa saja benar. Lamun dengan nama dalam ilmu nahu apa dengan itu? Hitam, tembok, papan tulis, dapur, man. Kalau man ini yang menunjukkan apa? Siapa saja? Artinya apa? Selaku manusia. Man siapa saja? Nah, Nina atau Mama, pejik atau pelit. Yang namanya orang yang bakhil atau pelit itu adalah man, siapa saja. Zukirtu indahu, disebutkan namaku di dekatnya. Falam yusalli alayya,
lagu dia milih baca salawat tiba aku. Oh ternyata ini si parana dengan klik isi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Man zuhirtu indahu, dengan mesin dengar aranku tersebut. Saya mengungkapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yusalli alayya, lalu kita milih jamak baca selawat tiba aku. Dengarkan aranku tersebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita milih jamak baca selawat, padahal dengar aranku tersebut. Itu siaran dengan ngombe si kemaran diri kecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu lamun kita milih baca selawat, padahal dengar kita arang baginda Nabi. Maka cinta yang kita ucapkan itu apa? Cinta palsu. Kita tentu itu benar. Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baca selawat. Bahkan guru-guru kita, ulama-ulama kita mengatakan bahwa lamun amalan-amalan silain jangan boleh jadi dua hal. Amalan-amalan silain jangan terterima atau tertolak, terima atau tolak, malah beda kedua. Lagu-lagu ucapan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti diterima, pasti. Lamun arah dengan baca selawat, ini sebut amal dalam hadis. Lamun arah baca selawat tiba aku, dengar ku ya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengar ku ya. Ruh saya dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab salam. Jawab salam dengan baca selawat tiba aku. Ini ya, namun amalan-amalan ibadah di sisi kadang-kadang ditolak, kadang-kadang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu-lagu bacaan selawat pasti diterima, pasti diterima, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para guru-guru kita, ulama-ulama kita mengatakan bahwa di akhir zaman ini, lamun le zaman sinten kene tak ada zaman fitnah. Si guru besar kita almarhumullah Bapak Maulana. Zaman fitnah barangan. Ya kumbena penatara ini zaman fitnah di keruanan tuna wa zaman. Di keruanan tuna dunia ini. Ya. Wah santer luwih kejahatan. Walaupun leluit dengan gawe bagus, lalu dia loenan dengan gawe pegawaian salah. Ya benar zaman fitnah. Oleh zaman fitnah ini perlu ganti teluit-luit baca selawat. Timbang-timbang temomon, tetokol bali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ada terburu-buru baca selawat teluit-luit. Teluit terbaca selawat tiba baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang yang banyak membaca selawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dekat posisinya nanti di hari kiamat dengan siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Era dalam suku riwayat cerita amna bahwa lamun dengan si paling rapat umpama tokoh di akhirat atau budak di kiamat lalu dengan si paling rapat tokoh baca baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pasti dengan itu apa? Paling luwih baca selawat. Kurangan selamatnya kemudian kena tokoh. Kurangan dan malik selawatnya jauh kena tokoh. Malik kurang selawat jauh kena tokoh. Semakin segede bacaan selawat semakin jauh kota tokoh kajian baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sih dari umatnya sudah barang tentu. Kita semua berkeinginan atau memilih antik era lejelu kiamat
rapat atau ketokol ganja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan yang mendekatkan kita kepada beliau adalah paling banyak membaca selawat. Ini keistimewaannya sarang selawat. Ya. Walaupun diketok tenana, yang penting Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu doang baca buru-buru, insyaallah. Erang lagi kiamat, rapat kita ganja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kuna lamun dengan sidik wah sekali baca selawat. Oh, nek nak bikin bedai ganja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. Dengan sekedi baca selawat, udah jauh kuna. Mungkin lamun dengan sidik wah baca selawat, nek naging bedai ganja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bahasa Pak Guru si baru akhir zaman sini sekak berarti ternyata pahala mana-mana jangan pernah putus kalimat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Itu yang pertama. Ya tahu ngumbe-ngumbe si kemaran diri tercinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu-lagu baca selawat abot berarti apa? Kita ngaku-ngaku diri dalam cinta lagu dia tentu. Kumena karena ini tanda dengan si cinta oleh Nabi adalah dengan si duit baca selawat. Tentang ini. Ya. Kalau ingin hati kita bersih, pikiran kita menjadi terang, cepat kita menangkap ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Ya, di samping kita rajin mutola'ah, memperbanyak selawat. Ya, aku kebala alun anda kamu pada menyorak-corak waktu nasi dalam kelas. Ya. Lamun dia paham apa sih jelasannya si Bapak guru, pur selawat baca. Umpama, ayolah, pinang aku jelasannya si Pak guru ini. Ini aku tahu pendana ini pelajaran. Apa itu pura-pura baca selawat dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang benar pinang, benar ngerti, benar paham, malah penjora. Oh, selain kenter itu ini paham. Selain kenter itu ngerti. Nah ini, apabila ada waktu-waktu luang, ada waktu-waktu kosong. Jangan terlalu banyak kita bermain. Nggak lalu waktu itu tersedak-sedak dengan perkara-perkara yang tidak perlu. Di akhir zaman ini, sebagaimana yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, zaman fitnah, ya, memerlukan kita memperbanyak bacaan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak ngerti ini doang. Bareng jemaah sampai seterusnya berusaha hari amalan ya. Taleka-taleka buru-buru baca selawat. Apalagi kita di pintu tidak lupa baca selawat. Nah ini ya tanda dengan dicinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang paling banyak membaca selawat. Yang kedua, tanda bahwa dengan sinu cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar baca selawat doang. No. Artinya apa? Tidak selawat doang baca. Lalu di negara ini kasih nomor 2 ini. Apa sih nomor 2 ini? Berusaha mengamalkan sunnah beliau. Lui sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar membaca selawat, tapi juga dia berusaha untuk mengamalkan semua sunnah beliau.
Coba apa kenana sunnah? Apa kenana sunnah? Sunnah menurut bahasa berarti kebiasaan. Artinya apa? Apa sih girang kawinna si baginda Nabi? Apa sih girang punyana si baginda Nabi? Ya langsung sunnah. Ma'udhi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Dari dalam hadis. Ya. Apa saja yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu perkataannya, apakah perbuatannya, apakah ketetapannya atau persetujuannya. Nek nawah punyana, nek nawah gawina si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu kanggoanna. Inilah yang dinamakan dengan sunnah apa? Taqririyah. Sunnah ini dibagi jadi 3. Pertama ada sunnah qauliyah karena. Apa karena qaul? Yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Kemudian yang dikerjakan, yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya sunnah apa? Fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Biasa di dalam hadis dalam sunnah fi'liyah, para sahabat yang meriwayatkan hadis apa sekiranya ra'aitun nabiyya, saya melihat. Lamun dari sunnah qauliyahnya sami'tu, aku mendengar. No ciri-ciri ini no. Contoh-contoh dalam sunnah qauliyah apa mana sahabat si riwayatkan hadis sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Kemudian tanda sunnah fi'liyah, artinya sunnah yang berupa pekerjaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya biasa? Apa kata sahabat si riwayatkan hadis itu? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat begini. Nah, itu namanya sunnah fi'liyah. Yang ketiga secara umum ya. Yang ketiga namanya sunnah taqririyah. Kita itu tidak mau lupa dulu. Pertama apa dulu? Qauliyah. Yang kedua fi'liyah. Yang ketiga taqririyah. Taqririyah. Apa itu taqririyah? Itu ketetapan. Nek nawah ngucapna si baginda Nabi, nek nawah gawena yang diucapkan dan dikerjakan oleh para sahabat beliau. Kita ini sunnah taqririyah artinya. Gawena si sahabat lagu apa? Disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di contohnya sunnah taqririyah. Arab contohnya ngaten daging jangan memakan daging kuda atau memakan daging biawak. Apa namanya biawak? Jawab. Ya. Dulu ya di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak suka memakan apa? Biawak. Dina milih, dia tahu apa itu. Tetapi ada sahabat yang memakan, tapi apa? Disetujui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah apa? Taqririyah. Nek nawah ngucapanna si baginda Nabi, kemudian nek nawah gawena dikerjakan oleh para sahabat, tapi disetujui dan diizinkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah apa namanya? Taqririyah. Sebagian ulama rumputnya apa kena rumput? Lebihinnya ya, ditambah. Sebagian ulama menambah sunnah itu menjadi 4. Terus tadi itu si pertama apa? Ingat? Qauliyah. Yang kedua fi'liyah. Yang ketiga taqririyah. 1 ditambah oleh para ulama menurut ulama hadis. Apa itu sunnah si rumput?
para ulama arana sunnah hamiyah. Jadi nyata di buku catat lewat aku. Sunnah hamiyah. Apa kenapa sunnah hamiyah? Cita-cita. Dia sempat gawin si baginda Nabi. Lagu cita-cita yang dia. Pekemele baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gawe dia lagu kita memang gawe dia. Ya. Ada salah satu contoh sunnah hamiyah. Ya. Rasulullah bercita-cita akan melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Dia sempat gawinnya si baginda Nabi kemudian meninggal dunia. Tanggal 9 Zulhijjah yang akan datang saya akan puasa. Ini sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan datang tanggal 9 Zulhijjah beliau meninggal dunia. Bercita-cita, berkemele ya baginda Nabi gawinnya lalu dia memang sempat gawinnya burung. Kenapa? Karena meninggal dunia. Ini salah satu contoh. Itu namanya apa? Sunnah hamiyah. Sunnah yang berupa cita-cita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Yang tahu itu sunnah dibagi menjadi 4. Pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah taqririyah, yang keempat sunnah hamiyah. Atau beda-beda ini. Nah, orang yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berusaha mengamalkan sunnah beliau. Pira luwih sunnah beliau yang tercakup dalam keempat itu luwih gadi. Nah, yang paling tinggi sunnah yang paling tinggi derajatnya dalam kedudukan Islam, yaitu sunnah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Sholat berjamaah. Artinya apa? Saya negirang milih sholat berjamaah berarti dia mengingkari sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kirang abot, saya milih untuk melaksanakan sholat berjamaah berarti dia mengingkari sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua sunnah silain dah. Tetapi salah satunya adalah sholat berjamaah. Ingat ini, sholat 5 waktu selalu dikerjakan secara berjamaah. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholat berjamaah. Apa yang sholat sunnah yang lain, ya, seperti sholat sunnah muakkad, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ciri atau tanda yang kedua. Orang yang cinta kepada Rasulullah itu adalah yang berusaha mau mengamalkan semua sunnah-sunnah beliau. Dan berusaha. Apa si pada kita si para ulama si pada kita si para guru-guru ya, yang apakah itu dari hadis baginda Nabi, kita berusaha untuk mengamalkan. Karena apa? Ini adalah tanda orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan bahwa man ahya sunnati faqad ahab tadi. Barang siapa yang berusaha menghidupkan sunnah-sunnahku. Apa kenapa hidupkan sunnah? Gawe ya kenapa hidupkan sunnah. Ya. Man ahabba sunnati faqad ahab, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mau menghidupkan sunnahku, dia betul-betul cinta kepadaku.
Dengan si Mele berusaha mengamalkan sunnah beliau, berarti tentunya dengan aku cinta lihatku. Ya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya tentu cinta lihatku, yakin barangku era le dalam surga. No. Saya tentu cinta, kita cintanya hanya kenana. Saya tentu cinta lihatku, yakin barangku era le dulu ya, cinta si beno tenana, cinta yang murni. Metadana cinta si murni, no si dua itu baru. Pertama girang baca selawat. Si kedua apa? Milih amalan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya milih barang kajian Nabi yang di dalam surga. Apa milih? Masya Allah. Nah, sampai orang kita pilih, ya. Semua ya, supaya nanti di hari kiamat lebih-lebih di dalam surga kita ingin supaya kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Tapi syaratnya adalah pertama banyak bersedia berkorban untuk perjuangan beliau. Rela dan bersedia mau berkorban untuk perjuangan beliau. Apa yang diperjuangkan oleh beliau? Agama Islam. Artinya apa? Kita rela berjuang, kita ikhlas berjuang untuk kemajuan agama Islam. Ya. Bagaimana cara kita berjuang untuk kemajuan Islam? Mungkin cara kita berjuang untuk majunya agama Islam ini. Salah satu yang paling kuat alat perjuangan kita, ya ini si paling kuatnya kita berjuang untuk kemuliaan Islam. Apa itu? Ilmu. Sulit kita berjuang lalu dari ilmu. Bagaimana kita bisa berjuang, ya, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjayakan agama Islam ini tanpa adanya ilmu. Makanya sebagai seorang pelajar, lamun memilih berjuang untuk kejayaan Islam, mengumbe baju nuntut ilmu. Kalau waktu panjang, waktu muda, jangan disia-siakan untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah alat perjuangan yang paling penting, alat perjuangan yang paling banyak sekali manfaat dan faedahnya. Tanpa ilmu kita akan sulit untuk berjuang. Ini yang alat perjuangan yang paling penting adalah adanya ilmu. Dan cara ilmu itu mereka sedang. Kita tahu kita berjuang untuk Islam, namun dengan ilmu. Makanya sebagaimana yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, ya, jikalau kita berkeinginan untuk memajukan agama kita, agama Islam ini, mari kita berjuangkan, kita berkorban, kita luangkan waktu kita untuk terus menambah ilmu. Ini nak jangan bosan, apalagi kita berniat kita betul sekolah. Aku kelas 2 waktu sekolah. Aku tamat senawiyah waktu sekolah. Iku mina aku lamun pertama senawiyah di sekolah dua ya ku mina wah arah wah ganti noko kenanya aku di Madari. Masyaallah. Nauzubillah min ya. Makanya saya pribadi mengingatkan kepada anak-anakku semua, yang laki maupun yang perempuan. Yang laki maupun yang perempuan, khususnya di masa kita belajar menuntut ilmu ini, lamun nabahu nak kali bercewek-cewekan gitu, bercowok-cowokan, bercewek-cewekan, nak nanti setelah kita tamat perguruan tinggi, lamun nabahu supaya apa? Supaya di saat kita belajar menuntut ilmu jangan sampai terganggu. Ingat ini, ya. Dan sampai di dalam hati kita putus, ya, untuk menuntut ilmu. Cari ilmu yang sebanyak-banyaknya.
Karena dengan ilmu ini kita akan bahagia. Bahagia di mana? Dunia dan akhirat. Barang siapa yang ingin bahagia dunia harus dengan ilmu. Yang ingin bahagia di alam akhirat dengan ilmu. Yang ingin bahagia kedua-duanya dunia akhirat harus dengan ilmu. Dengan ilmu ini pula merupakan alat perjuangan kita untuk menegakkan kejayaan agama Islam. Ya. Kenapa? Karena bagaimana nasib agama kita? Mungkin nasib agama kita agama Islam ini 20 teluk dasar, petang dasar saya tahu sini datang. Saya ikut jawabannya. Ida anta kamu pada. Ya ikut jawabannya. Mungkin nasibnya era agama kita 20 teluk dasar tahu sini datang. Kamu pada anta ya ikut jawabannya. Lamun menakal-nakal doang negara. Mungkin kita nasibnya kira-kira agama kita hitung sekitar. Lagu lamun lepacu lengan negara. Insyaallah 20 telung dasar tahun sekitar agama kita, agama Islam ini akan semakin jaya. Mudah-mudahan kita doakan agama kita sebagai agama yang jaya, dan mudah-mudahan kita yang sedang menuntut ilmu mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menuntut ilmu sehingga kita menjadi orang yang alim dan sehingga apa yang dicita-citakan oleh semua guru dan orang-orang tua kita menjadi anak yang soleh dan solehah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang sama-sama kita hormati, anak-anakku semua, itu kajian kita pada pagi hari ini dalam kitab Al-Akhlaq lil Bani. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semua sehingga kita semua dapat tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban kita, terutama sekali menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, untuk sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan kepada semua guru-guru kita dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang masih hidup mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, mudah diberi panjang umur insyaallah. Dan kita wabil khusus yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya dalam kebaikan, yakni menuntut ilmu, sehingga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir yang ingatkan sebelum Pak Guru tutup ya, bahwa jikalau ada jadwal dan menara jadwal jin pidato ndang sekali ini. Kan untuk hari ini kalian sudah tahu jadwalnya kan? Besok siapa? Hari Jumat yang akan datang siapa? Tolong dipersiapkan ya. Sebelum saya menyampaikan pidato saya menyampaikan judulnya yakni puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah judul itu. Isi kita. Nah, judul itu. Isi. Tapi lawan sekali nah judul sekarang ini kesempatan kalian untuk belajar. Nyesal kita lalu nanti terbaik dengan. Ya, sudah jelas? Baik, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.